Mendekati pintu gerbang. Serbu! Serang! Cepat beri kabar Putri Nambi. Mereka sudah menyerang Pajajaran. Mada, di daerah Panen dan Rajangkung harus diberitahu. Mereka memecah kekuatan. Kelihatannya pasukan induk mereka yang menyerang Ganding. Bagus. Kalau begitu, kita habisin mereka semua di sini. Tapi, berarti Ganding akan mudah dilumpuhkan. Laksanakan!
Dari lereng dekat gubuk ini, kita bisa melihat desa Ganding. Apakah tidak sebaiknya kita membantu Patih Nambi, Kakang? Kalau memang Kakang yakin, beliau tidak bersalah. Harus jangan terang-terangan. Mesin, kita selesaikan dulu urusan penculik Ayu Wandira. Urusan itu bisa kita pikirkan belakangan. Yang penting, Ayu saat ini sudah selamat, Kakang. Dan ternyata tujuan penculikannya bukan untuk mencelakakan dia, tetapi sekedar alat untuk menjebak Pangeran Cakradara. Sebenarnya tujuan mereka yang paling utama, supaya Pangeran Cakradara tidak akan berani lagi datang ke Majapahit dan membatalkan pertunangannya dengan Gusti Tribuana Tunggadewi. Kenapa, Ayu? Sebaiknya jelaskan saja, Kakang. Ayu tidak tahu bahwa Pangeran Cakradara sudah dipertunangkan dengan Gusti Dewi Tribuana Tunggadewi? Putri itu yang dulu merampas boneka Mandana milik saya. Iya, ternyata ingatanmu sangat kuat, Ayu. Kenapa semua yang saya cintai selalu mau dia miliki? Apa karena dia putri raja? Maka siapapun harus menyerah kepadanya. Mereka telah dipertunangkan waktu sama-sama masih kecil. Ayu, ibu teringat ucapan kakekmu Maboyi. Kelahiran, jodoh dan nasib, juga kematian, sudah ditulis oleh Sang Pencipta, langit dan bumi, sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Ikuti saja arus sungai ini, karena pada akhirnya kau akan sampai ke lautan. Mereka benar-benar kuat, Gusti Patih. Hampir seluruh pasukan kami di Ganding berhasil dihancur leburkan. Kimade, Kisamara, gugur. Kiwirot, hamba Gusti. Rauridan, Ya Gusti. Rajangkung. Ya, Gusti. Dibandingkan orang-orang yang ada di barat, seperti Jabung Tarewes, Ikal-Ikal Bang, juga Lembu Peteng, serta anggota Dharma Putra pengikut Halayuda yang lainnya. Orang-orang kita tidak kalah. Saya tidak takut. Meskipun ada 10.000 orang semacam itu, saya akan berperang habis-habisan. Kehormatan bagi seorang ksatria adalah gugur di medan perang, Gusti Patih. Kita wajib melawan mereka sampai sekalipun. Benar. Siapkan seluruh pasukan, supaya besok, pagi-pagi sekali, sudah berada di tempat pertahanan. Baik, Gusti. Hamba Gusti. Pertahanan Lumajang di desa Ganding sudah hancur. Mereka pasti akan terus merangsek ke Rabut Buhayabang. Dan selanjutnya mungkin ke Lumajang. Kelihatannya, Patih Nambi akan mengalami kesulitan besar, Kakang. Beliau tidak memiliki prajurit, meskipun memiliki banyak pejuang. Bagaimana rencana kita, Kakang? Tetap, Mei. Kita menunggu malam di hutan dekat Rabut Buhayabang, sebelum bisa menemui Patih Nambi.
Jabung terhabis. Pancing Nambi keluar dari medan supaya tidak terlalu banyak prajurit yang jadi korban. Rupanya kalian juga jadi Yuda Jabung. Dulu, kita sama-sama menghadapi orang gelang-gelang Jabung. Dulu kepentingan kita sama, Majapahit merdeka. Sekarang kita berbeda. Kau sudah terlalu lama berkuasa, Nami. Pikiran picik. Kalian. Ya. Lepaskan panah! Kau akan menuai apa yang kau tanam, Halayuda. Tubuhmu akan dicacah-cacah seperti apa yang telah kau perbuat kepadaku. Selama ini kamu terlalu melecehkan aku, Nambi. Ternyata otakmu tidak lebih jauh dari pandangan matamu. Tidak pernah ada cerita yang mengenakan pemberontakan itu, anak. Firasat ibu, Gusti Patih Nambi pasti akan hancur. Kenapa ibu tahu kalau Patih Nambi pasti akan kalah? Karena dia salah. Yang salah itu pasti Seleh. Memberontak itu, ya pasti perbuatan yang salah. Kesalahan Patih Nambi karena dia tidak bersalah. Omongan Kanda kok aneh? Kanda kok aneh? Patih Nambi sama sekali tidak pernah berniat memberontak. Tapi dia dituduh mempersiapkan pemberontakan. Karena itu dia tidak siap dan tidak pernah mempersiapkan diri. Akan lain hasilnya kalau pemberontakan itu dipersiapkan dengan matang dan teliti. Pasti akan berhasil, Bu. Jangan bicara soal itu lagi, Kuti. Ibu tidak suka mendengarnya. Kuburkan bulan berdarah dari mimpimu itu. Kuburkan. Nikmati saja anugerah Dewata kepadamu. Apa adanya.
Negeri ini membutuhkan seorang raja yang berpikiran luas, Bu. Bukan seorang prabu yang selalu ketakutan akan bayangan yang dia ciptakan sendiri. Dan bukan seorang pengayom yang langsung percaya mendengar laporan dari seseorang tanpa mendengar dari orang lain lagi. Dan orang seperti itu hanya saya. Hutan ini sudah masuk daerah Rabut Buaya Abang. Sebaiknya kita istirahat di sini. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Ada tembang tentang kehidupan, manakala manusia dikendalikan Kakang, suara siapa itu? Saya kenal suara itu. Sepertinya tidak jauh dari sini. Semakin berkuasa, semakin edan. Mereka bahkan tidak mengerti tata kerama berperang. Orang mabuk selalu bingung. Wirot. Kamandano. Ternyata doaku dikabulkan. Aku ingin sebelum bisa melihatmu. Wirot, siapa yang melakukan? Tentu saja musuh. Katakan siapa? Dalam perang, tidak ada nama, Kamandano. Yang ada hanya kawan atau musuh. Tidak sangka. Dulu saya selalu menangis setiap mendengar cerita tentang gugurnya Rsi Bisma. Ternyata aku mengalaminya sendiri. Hampir sama. Kamu juga menunggu matahari berada di utara? Sakit, Wirot. Kau mau anak panah ini kucabuti? Gusti Nambi juga gugur di sini, Kamandano. Nanti akan kucari jenazahnya. Mau kau menolongku, Kamandano? Sudah seharian aku menahan sakit. Aku sudah tidak tahan, Kamandano. Ambilkan jimat panjang umurku di lepatan angkin. Terima kasih. Karena kami lebih mengerti Anda. Aqua Japan. Know you better. Kakang, ada apa? Isi tembang yang dinyanyikan Wirot benar-benar mengandung peringatan yang sangat dalam tentang
keserakahan manusia. Kalau keserakahan penguasa dibiarkan, maka tidak akan lama lagi Majapahit pasti akan runtuh. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Raja harus diselamatkan dari pengaruh Halayuda. Orang itu sangat berbahaya. Untuk kekuasaan yang diinginkannya, dia telah tega melakukan apa saja. Dulu Gusti Ranggalawe, serta Paman Lembu Sora, dan Gajah Biru telah dia fitnah. Sekarang Gusti Nambi. Besok-besok, entah siapa lagi yang akan dia jadikan korban. Saya tidak keberatan kalau Kakang harus pergi ke Majapahit. Bagaimana dengan niatmu untuk memberi pelajaran kepada penculik Ayuwandira? Masalah itu menjadi sangat sepele dibandingkan dengan niat Kakang untuk berjuang menyelamatkan sebuah negara. Mei. Bukankah kita berdua adalah sepasang pendekar penumpas kejahatan? Kakang Kamandanu. Mei. Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan bagi Majapahit. Dewata telah membuktikan Bahwa mereka tetap melindungi negeri yang agung ini dari rongrongan penjahat dan pengkhianat. Nambi yang sangat saya hormati telah melakukan pengkhianatan. Tapi lewat tangan Paman Halayuda, Dewata telah memberikan hukuman yang setimpal. Sebagai penghargaan atas jasanya, saya, Sri Wiralanda Gopala, Sang Prabu Penguasa Majapahit, mengangkat Paman Halayuda sebagai pengganti Nambi, bergelar Rakrian Mapati Halayuda. Sebentar lagi Bopo sama Bibi Mesin datang. Paman Kamandanu bilang pulangnya hari ini. Dia yang kasih tahu. Kamu aneh-aneh saja, Nada. Mana mungkin biawak bisa bicara? Dia bicara, tapi kakak tidak bisa mendengar karena omongannya tidak pakai suara. Bicaranya pakai apa? Pakai lidah dan matanya. Oh. Itu dia. Bopo. Wah, temanmu ganti lagi, Nada? Namanya Nyambe. Dia nurut, Bopo.
kamu orangnya, Yung? Dengar Ayu, Biyung dan Paman Kamandanu akan kembali ke Majapahit karena negeri itu dalam keadaan bahaya. Terserah Ayu. Apa mau tetap tinggal di rumah Paman di sini? Atau mau diantar ke Pasuruan 1? Biar sementara, Ayu tetap di sini sama Jambu Nada, Paman. Tapi ingat baik-baik pesanku. Kalian berdua tidak boleh kemana-mana. Nada yang menjaga kakak, Bibi. Teman Nada banyak sekali di sini, Bi. Mereka sudah kumpul semua di perkemahan. Tampaknya kecewa, terutama Rapangsa dan Rawedeng. Ayo, kita cepat ke sana. Baik. Ya. Apa yang dikatakan Kakang Halayuda ternyata bohong. Dia sama sekali tidak pernah mengusahakan agar kita naik pangkat. Alih-alih Jabung terewes dan Lembu Peteng, yang diangkat jadi orang penting, juga ikal-ikalan, Bang. Apa yang dikatakan Rakuti semuanya terbukti. Kita hanya diperalat oleh Halayuda untuk mencapai kedudukan sebagai Mapati. Setelah itu, kita dicampakkan seperti... Selama ini, kita melakukan pekerjaan yang sungguh sangat memalukan. Kita ditugasi menculik dan merampas gadis-gadis untuk dipersembahkan pada Gusti Prabu. Sementara, yang dapat nama tetap hanya Kakang Halayuda. Kalian tahu kenapa Kakang Halayuda meninggalkan kita? Karena kita terlalu tahu banyak tentang sepak terjang Kakang Halayuda. Dan Gusti Prabu terlalu percaya sama dia. Termasuk laporan Kakang Halayuda tentang mau berontaknya Kakang Nambi. Padahal semua itu hanya rekayasa dia. Pati Nambi tidak pernah mau berniat untuk memberontak. Tapi, menurut Mandana dan Lasem, katanya memang Pati Nambi tersinggung pada Gusti Prabu. Itu bohong. Saya dan Rasmi ikut dalam pembicaraan dengan Pati Nambi. Juga Lasem, Mandana dan Pawagal. Mereka tahu bagaimana Kakang Halayuda berani mengadu domba antara Pati Nambi dengan Gusti Prabu. Kepada Pati Nambi dikatakan kebijakan Gusti Prabu mencela-mencelit. Sementara itu kepada Gusti Prabu, Kakang Halayuda mengatakan bahwa Pati Nambi mulai seenaknya menjalankan tugas. Sampai kepada fitnah bahwa sang pati yang bijak itu mau memberontak. Teruskan, Kembar. Jadi, Semi dan Kuti menghasut para Dharma Putra yang lain. Benar, Gusti Pati. Memang mula-mula para Dharma Putra mengutarakan unek-unek mereka kepada Gusti Pati, yang katanya tidak menepati janji untuk menaikkan pangkat mereka. Kemudian Rasmi dan Rakuti memanas-manasi mereka. Ikuti terus perkembangan mereka, terutama Semi dan Kuti. Aku tidak mau dia menjadi kerikil yang bisa menggelincirkan kakiku. Baik, Gusti Pati. Hamba bersedia melamar Putri Betara Lasem yang terkenal cantik-cantik. Atau Putri Betara Kembang Jenar yang lembut dan sopan santun. Kalau memang Gusti Prabu sudah berkenan kromo, usia Gusti sudah pantas untuk itu. Saya masih belum berpikir sampai ke sana, Paman. Saya masih ingin bersenang-senang seperti biasa. Cuma akhir-akhir ini tidak ada lagi gadis-gadis yang menemaniku di Puri Kapopongan. Kenapa? Ampun, Gusti Prabu. Dharma Putra yang hamba tugaskan semakin... Memang, saya bisa mengerti bahwa mereka pun butuh hiburan. Tapi maksud hamba, utamakanlah kepentingan Gusti Prabu. Saya tidak mengerti maksud Paman. Seperti Rakuti, bahkan Ratanca.
Mereka malah mengambil yang tercantik, yang mestinya lebih patut dipersembahkan kepada Gusti Prabu. Mereka sudah berani mengambil milikku. Berkali-kali hamba memberi nasihat, tapi tidak pernah digubris. Terkadang hamba malu kepada Gusti Prabu, seolah-olah tidak mampu memimpin bawahan. Undang mereka semua ke rumahku nanti malam. Saya ingin tahu, seperti apa gadis yang mereka rebut dari Puri Kapopongan. Kalau bisa dengan surat Gusti Prabu. Sebab, kalau hamba yang memerintahkan mereka datang, hamba khawatir akan dicap semena-mena. Siapkan saja surat-suratnya. Nanti kububuhkan stempel kerajaan. Baik, Gusti Prabu. Paman, kamu semakin gagah, Panji. Bagaimana rasanya berperang? Saya bingung, Paman. Jangan kau biarkan pikiranmu menjadi bercabang. Sebaiknya seorang prajurit yang sejati hanya mengikuti satu pikiran. Bela negara. Lainnya, biarkan menjadi urusan pimpinanmu. Benar kata Paman. Gusti Patinambi sebenarnya tidak memberontak. Mereka sama sekali tidak siap berperang. Dari mana kamu tahu? Para Dharma Putra membicarakan soal ini. Mereka menuduh semua ini adalah rekayasa Patih Halayuda. Rupanya Halayuda akhirnya berhasil menjadi Mahapati. Sudah kuduga. Sebenarnya dari semula mereka sudah tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Sekarang mereka pecah. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin Halayuda menyalahi janjinya kepada mereka. Kapan Paman sampai? Saya datang ke medan perang, diganding, dan rabut Buhayabang. Saya menguburkan jenazah Patinambi. Dan saya gembira tidak menemukan mayat kamu. Artinya kamu masih hidup. Tumben Kakang Semi dan Kakang Kuti berkunjung ke rumah saya. Ada yang sakit, Kakang? Ada yang penting yang harus kita bicarakan, Tanca. Silakan. Adi Tanca menerima surat undangan dari Gusti Prabu? Itu yang mau saya tanyakan kepada Kakang sebenarnya. Semua Dharma Putra mendapat undangan. Apakah di surat Kakang disebut disuruh membawa istri? Saya heran. Kenapa kita harus mengajak istri? Biasanya, Gusti Prabu paling tidak suka kalau kita mengajak pasangan kita. Undangan kepada saya juga begitu. Kira-kira ada apa ya? Saya curiga Gusti Prabu mempunyai rencana tertentu. Mungkin saja Gusti Prabu ingin menyelenggarakan keramaian atas kemenangan Majapahit menumpas pemberontakan Nambi. Itu sudah dilaksanakan waktu pengangkatan Tuan Halayuda menjadi patih. Betul. Saya juga mencium sesuatu yang kurang baik. Tapi sebaiknya harus datang, apapun yang terjadi. Dia memberontak. Saya dan Nyai Paricara kebetulan melewati bekas medan perang di Desa Ganding, juga di Rabut Buhayabang. Sungguh saya sangat kaget melihat bagaimana jenazah orang yang begitu tinggi jasanya kepada negeri ini. Tubuhnya dicacah-cacah layaknya seorang penjahat.
dan dibiarkan begitu saja di padang rumput. Hamba saksi penumpasan itu, Gusti. Perintah dari atasan langsung adalah melakukan pembantaian sekejam mungkin. Katanya supaya perang cepat selesai. Itu kenapa mereka tidak menginginkan kami ikut. Halayuda sengaja mendesak supaya saya dan Empu Sasi mundur. Dan menggantikan kedudukan kami dengan ikal-ikalan Bang, Jabung Tarawes dan Lembu Peteng. Orang-orang yang kurang disukai mendiang Gusti Prabu Jayawardhana karena terlalu kejam. Kelihatannya negeri ini akan dijadikan sebuah negara penuh dengki dan dendam. Yang di dalamnya dijejali oleh algojo-algojo yang mengenakan topeng satria. Sebenarnya, sudah lama saya tidak tahan terlibat dalam kemelut yang sengaja dihembuskan. Dia Halayuda. Hampir semua keributan di Kedaton tidak ada satupun yang tidak direkayasa Halayuda. Termasuk peristiwa Cakradara dan Kuda Merta yang dilakukan sangat licik dan memalukan. Sebenarnya saya ingin melakukan sesuatu, tapi ragu. Kenapa? Dia Halayuda harus dihentikan. Hamba akan bergerak bersama resmi, Gusti. Lantas? Kenapa kalian ceritakan padaku? Karena Tuan adalah pimpinan yang paling sepuh, yang masih bisa kami percaya. Gusti Empu tidak usah khawatir. Saya bukan orang suruhan Halayuda untuk menjebak Tuan. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk negeri ini. Sebagai gustimu, saya bahkan baru tahu bahwa kalian adalah istri dari Dharma putraku sendiri. Ratanca, Rakuti. Hamba Gusti. Sesekali, ajaklah istri kalian ke Puri Kapopongan. Menikmati hiburan bersama abdi-abdiku yang lain. Hamba Gusti Prabu. Jangan tunjukkan ketidaksukaanmu. Ayo senyum. Ada apa? Jangan keras-keras. Ada apa? Hamba melihat Rasemi dan Ralasem ke rumah Empu Wahana. Siapa saja di sana? Hamba melihat Empu Sasi, Empu Bango, dan juga Kamandanu menyambut kedatangan Ralasem dan Rasemi. Kamandanu ada di antara mereka. Ini pasti bukan pertemuan biasa. Itu kenapa Rasmi tidak hadir di tempat ini. Apa tugas hamba selanjutnya? Ikuti Kamandanu. Apa dia kembali ke rumahnya? Baik, Gusti. Keadaan akan semakin gawat. Teman seperjuangan Gusti Patih Nambi
sepertinya tidak terima mendengar kematian Patih Majapahit yang sangat berjasa itu dengan cara yang begitu kejam. Kakang, apakah mereka mau berontak? Mereka belum sampai ke sana. Mereka serba sulit. Karena kalau sampai melakukan pemberontakan, artinya harus melawan negara yang telah mereka bangun dengan darah dan keringat mereka sendiri. Siapa yang menyuruhmu? Ampun, Tuan. Saya disuruh, Tuan. Oleh siapa? Tempat kita sudah diketahui. Untuk sementara kita harus menyingkir. Pasti ada yang menyuruh mereka. Dia berhasil lolos ke perkampungan waktu saya kejar. Bagaimana dengan keselamatan Nyai Caparu dengan suaminya? Karena mereka bisa jadi sasaran, Kakang. Malam ini juga, mereka kita suruh pergi. Tidak apa-apa, Den. Yang penting Raden selamat. Kalau Ki Caparu tahu jalan menuju Pasuruan 1, itu akan lebih baik lagi. Tanya rumah Nyai Paricara. Nyai bilang saja kepada Paman Wali Kadep atau kepada si Jangir, pembantu saya, bahwa saya dan Kakang Kamandanu yang menyuruh kalian untuk tinggal sementara di rumah saya. Saya pernah ke sana, Den. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Kami akan mengawal kalian berdua sampai di sisi timur Gunung Penanggungan. Kalau kalian sudah siap, kita bisa segera berangkat. Baik. Omong kosong. Tidak mungkin kalian tidak merencanakan sesuatu. Aku tahu. Puwahana dan Pusasi dendam kepadaku. Kalau Kakang Patih tidak percaya, silakan tanya kepada Empu Wahana dan Empu Sasi, juga Arya Kamandanu. Apalagi Kamandanu ada di sana. Dia salah seorang pengikut Nami yang setia. Nyatanya dia tidak ikut memberontak. Apa Kakang Patih melihat dia berperang di pihak Patih Nambi? Dia tidak pernah mau terlibat pertikaian antar sesama orang Majapahit. Puwahana dan Pusasi juga tidak berpihak kepada musuh. Tapi mereka tidak mau berperang demi negaranya untuk melawan musuh. Itu sama artinya dengan pengkhianatan. Baik. Saya akan sampaikan semua kata-kata Kakang pada Empu Wahana dan Empu Sasi. Juga kepada Kamandanu dan Empu Bango. Jangan kamu pikir aku takut, Semi. Aku Mahapati di sini. Aku mampu menghitam putihkan siapapun. Kalau kalian tidak mau minta pengampunan kepada Gusti Prabu di Pasamuan Agung, kamu bisa kutangkap dengan tuduhan mau melakukan pemberontakan. Inikah balas budi Kakang kepada saya yang telah mendukung semua rencana Kakang menjadi patih? Asal kamu tahu, Semi. Kata-kataku adalah hukum. Karena sabda raja selama ini adalah suara yang keluar dari mulutku. Begitu banyak pemberontak di negeri ini. Kalau ukurannya suka atau tidak suka dari Kakang Patih, saya akan berpikir 1000 kali. Apakah cukup pantas saya meminta ampun untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan?
Ada apa, Semi? Halayuda menuduhku berkomplot dengan Puwahana, Empu Sasi dan Kamandanu mau melakukan pemberontakan. Begitu gampang dia menuduh orang. Aku disuruh minta ampun kepada Gusti Prabu pada persamuan agung nanti. Terus? Aku tidak akan melakukan perbuatan konyol itu. Ini tuduhan yang paling keji dari Kakang Halayuda kepadaku. Terpaksa aku akan melakukan apa yang dia tuduhkan itu. Kamu mau memberontak tanpa rencana dan persiapan, Semi. Ini menyangkut harga diri Rakuti. Tidak ada pemberontakan yang berhasil tanpa perencanaan yang matang. Sia-sia, Semi. Tapi setidaknya peringatan bagi anak cucu kita. Kesemena-menaan harus kita lawan. Kau mau membantu aku, Kuti? Mungkin kita mempunyai niat yang sama. Saya juga sudah tidak tahan pada kesemena-menaan Gusti Prabu dan Tuan Halayuda. Aku juga mau memberontak. Tapi untuk menang. Untuk merebut tahta Majapahit. Bukan untuk melakukan perlawanan yang sia-sia. Bukan sekarang waktunya yang tepat, Semi. Paling cepat setahun lagi. Supaya segalanya akan lebih siap. Terima kasih, sahabatku. Rasemi, kenapa banyak orang tidak mau berkaca pada kejadian yang sama? Sembah hamba-Mu. Apalagi yang kau inginkan, Kuragada? Keempat adik seperguruanmu tewas dengan sia-sia, bukan? Saya salah perhitungan, Guru. Saya tidak mengira ternyata kedua pendekar itu sangat tangguh. Omongan apa itu? Katak dalam tempurung. Siapa yang tidak tahu kedikdayaan Arya Kamandanu? Empu yang paling masyhur seperti Tong Bajil sekalipun dapat dia kalahkan. Apalagi kurcaci macam kalian. Maafkan saya, Empu. Ini semua kesalahan saya. Siapa kamu? Apa urusanmu dengan murid-muridku? Saya rakyat kembar Empu. Pengalasan dari Majapahit. Saya yang meminta tolong anak buah Kuragada. Sebenarnya hanya untuk mengawasi Kamandanu. Tapi mungkin mereka kepergok. Sehingga terjadi hal yang tidak kita harapkan. Bagus tutur kamu, Rake. Saya suka. Kamu berani bicara terus terang. Sekarang mau apa lagi? Hanya itu, Empu. Bagaimanapun, secara tidak langsung saya telah mencelakakan keempat murid Empu. Saya minta maaf, Empu. Saya tidak akan mendiamkan kematian 4 orang murid saya. Kamandanu harus membayar lunas semua hutang-hutangnya. Sudah lama saya ingin menjajal kehebatan pendekar dari Kurawan itu. Maaf, kelihatannya Empu sudah sangat mengenal Arya Kamandanu. Aku kenal ayah dan gurunya. Dia putra Empu Hanggareksa, pembuat keris yang paling terkenal di Singosari. Gurunya bernama Puranubaya. Gurumu turun gunung. Arya Kamandanu harus bertanggung jawab. Tapi Kamandanu tidak sendirian, Guru. Dia bersama seorang pendekar wanita yang linuih kanuragannya. Kelihatannya dia orang seberang. Tempat terpencil seperti ini. Bagaimana kalau kita amuk saja di kota raja, Kakang Rasemi? Ngawur. Kalau ngomong bawa dipikir dulu. Amok kok di kandang macan. Kamu tahu berapa laksa kekuatan prajurit Majapahit? Hah? Yang penting ada perlawanan. Kita sudah muak dengan kelicikan Patih Halayuda. Tenang dulu. Semuanya tenang. Saya terharu melihat semangat kalian. Tapi hanya modal semangat saja tidak cukup.
harus ada rencana dan kekuatan yang memadai. Pendapat yang mengingatkan kita tentang besarnya kekuatan tentara Majapahit memang benar dan harus menjadi pemikiran kita. Saya sanggup mengerahkan seluruh pemuda desa Karangmaja, kira-kira 100 orang. Saya sudah minta izin kepada Paman Betara di Lasem untuk mengerahkan 300 prajurit. Saya akan menghimpun pemuda-pemuda di kota raja yang tidak menyukai perilaku Patih Halayuda. Untuk sementara, jangan libatkan kawan-kawan kita di Kutaraja. Berbahaya. Orang-orangnya Halayuda selalu berkeliaran dengan melebarkan kuping mereka. Sekali lagi saya peringatkan, tutup mulut kalian kalau berada di sana. Jika kalian ingin perjuangan kita berhasil, mengerti? Mengerti! Tempat ini sementara, kita jadikan Balai Wikramayuda sekaligus benteng pertahanan. Hutan di sini cukup rapat. Dan celah tebing di pinggir sebelah selatan bisa kita gunakan untuk menjebak pasukan musuh yang mengejar kita. Tadi Ralasem sudah menyanggupi 300 prajurit. Mungkin saya bisa kerahkan dari Kembang Jenar sekitar 200 prajurit. Bagaimana soal penjagaan? Tidak ada seorang penduduk pun yang boleh memasuki daerah ini, baik dari Majapahit maupun penduduk Tumapel. Semua pengikut gerakan ini harus memakai tanda yang akan kita pikirkan selanjutnya. Dia memata-matai tempat ini, Kakang Semi. Gerak-geriknya mencurigakan. Saja dia. Diam semua. Ampun Gusti Rasmi, hamba Caraka Tuan Rakuti. Hamba disuruh menyampaikan ini. Semi sahabatku, janang permusuhan denganmu sudah dipukul Halayuda. Bala tentara Majapahit mulai dipersiapkan untuk mencari tempat persembunyian. Saranku, gunakanlah siasat kumbang mengisap bunga. Selamat berjuang dari sahabatmu, Rakuti. Rawat Caraka ini. Dia akan tetap di sini sampai perjuangan kita berhasil. Jelas ini pembangkangan, Gusti Prabu. Rasemi dan Ralasem telah berani merongrong kewibawaan Prabu Majapahit. Tidak ada hukuman lain kecuali ditumpas, Gusti Prabu. Siapa yang mau memberi pendapat? Kenapa tiba-tiba orang jadi mudah tersinggung dan memberontak? Baru saja Paman Nambi, sekarang Rasemi. Orang yang selama ini begitu patuh kepadaku. Mereka menjadi berani, pasti karena ada yang memanas-manasi, Gusti Prabu. Siapa? Siapa? Mungkin orang yang tidak setuju dengan kebijakan Gusti Prabu mengangkat hamba sebagai Mahapati. Saya terlalu sering mendengar dari mulut Paman bahwa banyak orang yang tidak suka kepada Paman. Sebenarnya ada apa? Saya tidak mau. Kalau urusan pribadi Paman dikaitkan dengan negara. Jangan salah paham, Gusti Prabu. Hamba tidak pernah melebih-lebihkan persoalan untuk kepentingan hamba sendiri. Tapi yang terjadi memang seperti itu. Itu sebabnya Rakrian Tumenggung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan terpaksa hamba ganti. Supaya hamba mampu mengerjakan tugas hamba sebagai pati. Bisa lebih teratur dan lancar. Dan semua itu hamba lakukan untuk kepentingan Gusti Prabu. Untuk kejayaan Majapahit. Hamba mengusulkan, bagaimana kalau Rasemi dan Ralasem kita ajak bicara dulu. Apa sebenarnya yang mereka inginkan sampai mereka berani malelo? Saya tidak setuju, Gusti Prabu. Ini menyangkut kewibawaan Gusti Prabu sendiri.
Pikiran macam apa itu, Kuti? Mengajak bicara orang yang jelas membangkang. Itu yang harus kita jauhi. Bagaimana kita bisa meredam gejolak? Yang mungkin saja bisa akan kembali muncul. Kalau kita tidak pernah mengadakan pendekatan, supaya kita tahu apa unek-unek mereka. Tidak perlu. Sebagai abdi raja, siapapun harus mematuhi apapun aturan yang ada. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasemi dan Ralasem. Hal sama pernah terjadi pada Nambi juga Mandana. Pendapat Rakuti boleh kita pertimbangkan, Paman. Saya ingin tahu kemauan mereka. Maaf, Gusti Prabu. Rasmi menolak minta ampun kepada Gusti. Padahal dia telah ketahuan mengadakan persekongkolan dengan Empu Wahana. Empu Wahana? Apa mungkin rakyat Kanuruhan yang sangat setia itu berkomplot untuk melawanku? Ampun, Gusti Prabu. Kalau memang Empu Wahana, atau mungkin juga Empu Sasi dan Arya Kamandanu terlibat, kenapa mereka tidak kita panggil saja dan kita adili? Para adiyaksa yang akan menentukan apakah mereka benar mau Balilo atau tidak. Kuti, aku yang jadi pati di sini. Aku yang menentukan siapapun yang harus dilenyapkan. Tentu saja tidak dengan perbuatan semena secara cermat. Karena saya tahu Wahana dan Sasi adalah orang yang pernah berjasa kepada Majapahit. Sebenarnya kalau dari awal para pemimpin Majapahit bersikap tegas kepada dia Halayuda, mungkin kejadiannya tidak akan seruat ini, Kakang Kamandanu. Adat orang di tanah Jawa ini terlalu pakewo, sungkan. Kalau yang dihadapi kebetulan orang yang pernah berjasa di masa lalu. Padahal, semua orang tahu bahwa dia Halayuda, penyebar fitnah. Dan korbannya sudah banyak. Akhirnya orang tahu bahwa Ranggalawe diadu domba dengan Patih Nambi. Bahkan dengan Gusti Prabu sendiri. Tapi tetap saja ada rasa pakewo untuk menindaknya. Apakah jasa dia Halayuda begitu besar kepada negara, sampai tidak ada orang yang berani menyentuh dia? Dia juga ikut perang melawan gelang-gelang. Dan juga tentara Tartar. Entah seberapa hebat perjuangannya. Tapi karena dia termasuk kerabat Kedaton, maka seolah-olah jasanya menjadi luar biasa. Aneh sekali. Kakak seperguruan saya, Jenderal Kausing, mendapat bintang jasa dari Kaisar Kubilai Khan karena jasanya kepada negara telah diakui oleh banyak teman sejawatnya. Kenyataannya demikian. Sebenarnya Gusti Prabu Jayawardana juga tidak pernah menganggap apa-apa kepada Halayuda. Buktinya Sang Prabu tidak pernah memberi jabatan penting apapun. Hanya sebagai tanda atau pegawai biasa. Kecuali menjelang akhir hidup Sang Prabu, dia diangkat sebagai penasihat Yuwaraja Jayanegara. Ketika dia berhasil memanggil Nini untuk menyembuhkan sakitnya. Sebenarnya saya hanya membantu Ratanca. Tapi karena Tanca bekerja pada Halayuda, maka saya pun dianggap sebagai pembantunya. Kamandanu, kamu harus membayar hutang nyawa keempat muridku yang kamu bantai. Nanti dulu. Kita belum saling kenal. Dan kalau aku harus membayar nyawa, maafkan saja. Nyawaku cuma satu. Dan tidak akan pernah kubayarkan kepada siapapun. Roda muka tidak akan pernah bisa mengampuni kelancanganmu. Iya.
Tahan nafas Kakang. Kelihatannya racun gunung api. Kulit dan akan membusukkan daging. Kakang, kau kenal dia? Yang jelas orang itu Tadi dia sebut namanya Krodamuka. Umurnya seusia guru. Kalau tidak salah dia pendekar dari lereng Gunung Kelut atau Gunung Kamput. Dia bermusuhan dengan Guru Ranubaya. Saya kurang tahu. Mungkin pernah berseteru. Tapi kalau tidak salah perguruan itu punya sikap yang sama dengan sikap guru. Tidak setuju dengan rencana Pamalayu dari Prabu Kertanegara. Tapi sama-sama tetap setia kepada Singosari. Meskipun tidak ikut berperang melawan gelang-gelang. Tapi ilmu yang dimilikinya sangat jahat, Kakang. Hanya yang menggunakan racun untuk senjata. Agaknya kita akan menghadapi musuh-musuh yang tangguh, Mesin. Tidak ada, Gusti Patih. Bawa masuk pembantu rumahnya. Iya. Kemana Rasmi? Hamba tidak tahu, Gusti. Sungguh, hamba cuma disuruh merawat rumah selama beliau pergi. Perginya kemana? Itu yang hamba tidak tahu. Gusti Rasmi tidak pernah bicara apa-apa. Kalau mau pergi... Siapa saja yang sering ke sini? Banyak, Gusti. Tapi tidak ada satupun yang hamba kenal. Mereka para priagung Majapahit. Menatap wajah mereka pun hamba tidak berani. Bohong! Sungguh, Gusti. Tekan dia dengan cara apapun. Supaya mengaku.